hamdan syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Ini adalah prodi S3 Fikih Modern UIN Ar-Randiri Banda Aceh. Fikih modern ini penting karena di prodi ini mahasiswa bisa belajar materi ilmu fikih yang boleh jadi tidak pernah diajarkan di lembaga-lembaga lain, apakah itu lembaga non formal seperti dayah-dayah atau pondok-pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga formal lainnya. Dan saya pikir ini bukan saja tidak dipelajari di Aceh, boleh jadi juga prodi fikih modern ini juga tidak ada di lembaga-lembaga ataupun pasca-pasca yang ada di Indonesia. Jadi oleh karena itu kehadiran fikih modern yang ada di pasca sarjana ini saya pikir cukup strategis ya, apalagi kita di Aceh itu diberlakukan syariat Islam. Para alumni dari fikih modern ini saya pikir bisa memberikan kontribusi yang cukup penting untuk pengembangan syariat Islam di Aceh dan bisa memberikan kontribusi terutama pada saat penyusunan kanun-kanun yang berkaitan dengan syariah. Dan ini sudah memang berjalan ya, sejak dari adanya Dinas Syariat Islam di Aceh. Banyak tenaga kita, alumni kita di sini ataupun tenaga-tenaga pelajar, tenaga-tenaga pengajar yang ada di pasca kita yang dilibatkan oleh pemerintah Aceh untuk menyusun kanun-kanun tersebut. Ini penting ya, di sini penting karena apa? Dalam kajian fikih modern ini selalu memperhatikan persoalan-persoalan baru yang ada di masyarakat. Fikih modern mengambil peran penting ya, di mana materi mata kuliah yang diajarkan di prodi ini itu mengajak mahasiswa bagaimana supaya bisa melihat Islam ini secara modern ya. Dan ini sesuatu yang memang sangat diharapkan oleh Menteri Agama sekarang, bahwa perguruan tinggi itu jangan sampai mengajarkan paham-paham yang ekstrim. Kita di prodi ini itu sangat menekankan kepada mahasiswa supaya bisa melihat Islam itu yang moderat, Islam itu yang tawasud ya, yang bisa menjembatani antara pemikiran-pemikiran liberal dan ekstrim, sehingga ajaran Islam yang mereka terima itu betul-betul wasatan, bisa mendamaikan antara dua kubu ini dan bisa membawa kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berminat untuk mengikuti ataupun memilih program studi ini saya pikir bukan saja orang kita Aceh ya, dan ini juga dianggap menjadi sesuatu yang favorit bagi lulusan-lulusan S2 di luar Aceh yang ingin mendalami fikih modern. Karena itu tidak heran kita dari beberapa daerah yang memilih Aceh sebagai tempat studi mereka. Ada yang dari Sulawesi umpamanya, ada yang dari NTB, dari Bali, dari berbagai daerah lain. Kalau kita lihat ada wakilnya di sini. Itu salah satu hal yang menarik pada studi fikih modern. Pada fikih modern ini itu diajarkan mata kuliah yang bisa mengajak mahasiswa untuk mampu menjadikan fikih itu sebagai bahan hukum nasional. Ini saya pikir merupakan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pakar-pakar Islam itu tanpa terasa, terutama pada mata kuliah yang ditawarkan juga. Di sana ada mata kuliah fikih dan perundang-undangan. Ini saya pikir satu mata kuliah yang belum pernah dipelajari di lembaga-lembaga lain. Jadi lewat fikih, mata kuliah fikih dan perundang-undangan ini diharapkan nanti suatu saat bahwa fikih itu bisa mencerminkan perundang-undangan, sehingga ketika dikatakan fikih itu sama dengan sudah menjadi bahagian dari hukum nasional. Kalau kita melihat keunggulan dari prodi ini ya, selain yang sudah kita sebutkan tadi, bila dibandingkan dengan prodi-prodi lain, saya pikir itu memang sangat menonjol dari mata kuliah yang ditawarkan. Dan ini merupakan satu hal yang spesifik ya. Sehingga dengan mata kuliah tersebut ya diharapkan alumni fikih modern ini dapat menjadi kontributor yang paling spesial mungkin
untuk kehadiran syariah Islam di Aceh. Ya, tanpa mengecilkan makna kontributor lain ataupun alumni lain, maka kehadiran fikih modern itu sangat spesial, ya. Ada mata kuliah seperti yang saya sampaikan tadi, yang sangat membantu, ya, sangat membantu seseorang untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang hadir di masyarakat dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Mungkin saya pikir itu beberapa keunggulan atau nilai penting kehadiran fikih modern, ya, yang ada di program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Visi program studi fikih modern menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu fikih dan ilmu hukum secara integratif dan berwawasan global di tingkat nasional pada tahun 2030. Ini sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketua program studi sebelumnya, dan untuk mencapai visi misi tersebut maka kami telah menyusun beberapa sasaran dan strategi yang harus dicapai terkait dengan visi misi tersebut. Sasarannya adalah meningkatkan tata kelola program studi, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas dosen, meningkatkan jumlah penelitian dan karya ilmiah, kemudian memanfaatkan keilmuan bidang ilmu fikih dan ilmu hukum dalam pengabdian masyarakat, yang terakhir tentu saja bekerja sama dengan berbagai lembaga, apakah lokal, nasional maupun internasional. Dan untuk mewujudkan sasaran itu diperlukan beberapa strategi pencapaian. Karena tadi kami menargetkan rentang waktunya sampai 2030, maka strategi yang kami atur sangat berjenjang, gradual, dan bertahap. Untuk yang pertama, untuk menjadi program studi yang unggul, kami mengupayakan menata sistem manajemen internal dengan menetapkan standar mutu organisasi yang lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Kemudian menyusun kurikulum berbasis HKNI dan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan untuk periode 2019-2021 ini berkaitan dengan peraihan, kemandirian, dan riset bermutu. Dan untuk itu kami melakukan penyediaan lingkungan yang mendukung riset yang unggul, baik sarana, prasarana, dana, dan sumber daya manusia. Paling tidak membuka peluang bagi para mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian kolaboratif. Kemudian untuk 2022 dengan 2024 kami berupaya meraih daya saing nasional. Pada periode ini kami melakukan pengembangan strategi pengawasan penjaminan mutu, tentu saja bekerja sama dengan penjaminan mutu di internal kampus yang terprogram. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai ajang akademik seperti seminar nasional, seminar internasional, maupun konferensi internasional. Dan pada tahun 2026-2027 ini kami menargetkan peraihan daya saing pada tingkat regional, dan strategi yang kami lakukan untuk daya saing regional paling tidak di Asia Tenggara ini mengembangkan sistem tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel. Kemudian tentu saja tahapannya hampir sama seperti yang sebelumnya, tetapi kemudian peringkatnya ditingkatkan pada tingkat regional. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah
peraihan daya saing internasional. Kami berharap bahwa ke depan program studi fikih modern dapat sejajar dengan perguruan tinggi kelas dunia lainnya untuk pencapaian-pencapaian pada masa ini. Diharapkan sumber daya manusia di fikih modern baik mahasiswa maupun dosen itu mencapai titik kulminatif tertinggi pada level standar internasional. Karena itu beberapa strategi yang harus dilakukan antara lain dapat dihasilkan lulusan yang tepat waktu, tentu saja berkualitas, menguasai ilmu fikih dan ilmu hukum dalam yang sejalan, seiring begitu, tidak dibedakan, tidak didiferensiasikan, sehingga kedua ilmu tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan umum. Melakukan kerjasama dengan universitas-universitas dan lembaga-lembaga internasional dalam berbagai kegiatan penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung penyelenggaraan program studi. Kami juga perlu menyampaikan dalam hal ini program studi Dr. Fikih Modern dipercaya oleh Kementerian Agama untuk mengelola beasiswa moral 5.000 doktor yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan sampai tahun ajaran kali ini. Kami masih menerima mahasiswa-mahasiswa sebagaimana amanah yang diembankan kepada kami oleh Kementerian Agama. Ada beberapa mahasiswa dan beberapa diantaranya sudah selesai melaksanakan kuliah tepat waktu. Artinya melihat dari itu semua, insya Allah program studi ini semakin maju dan terdepan di masa mendatang. Terima kasih.